anak-anak melanjutkan tugas bab 5, yaitu tentang perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak, kita mempelajari bab 5, yaitu sikap terpuji dalam keseharian. Yang pertama adalah perilaku terpuji antar teman sebaya atau teman-teman kalian. Yang kedua adalah perilaku terpuji kepada orang yang lebih tua atau kakak kalian. Dan yang ketiga adalah perilaku terpuji atau sikap terpuji kepada orang yang lebih muda atau adik kalian. Yang keempat adalah perilaku terpuji kepada orang tua dan bapak ibu guru. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah perilaku terpuji antar teman sebaya. Apa yang harus dilakukan untuk perilaku terpuji kepada antar teman sebaya? Yang pertama adalah tidak membeda-bedakan teman. Baik temanmu itu miskin, kaya, ataupun bodoh, pintar, ataupun tidak punya, tetap harus tidak boleh dibeda-bedakan, tetap harus berteman. Kalian berteman tidak boleh membeda-bedakan teman, tidak boleh istilahnya ras diskriminatif. Ya, kalian membeda-bedakan baik kulit murah, kulit putih, kulit hitam. Nah, itu tetap teman kalian. Yang kedua adalah saling memaafkan. Jika kalian mempunyai kesalahan atau berperilaku, namanya orang, jika kamu berbuat kesalahan kepada temanmu, langsung saja saling memaafkan. Yang memaafkan juga harus meminta maaf, dan yang memberi maaf juga harus ikhlas dalam memaafkannya. Oke. Kemudian saling membantu. Ya, dalam kehidupan sehari-hari tentu saja manusia tidak bisa hidup sendiri. Harus saling membantu. Kamu harus saling membantu dengan temanmu. Baik itu mengerjakan tugas di sekolah maupun tugas di rumah maupun membantu teman-teman yang lain. Kemudian berbicara sopan kepada temannya, harus saling berbicara sopan. Kemudian tidak meremehkan atau menghina atau mengejek teman. Dalam bahasa Jawanya nyepeleke konco. Nah, itu kamu tidak boleh, anak-anak. Tidak boleh nyepeleke konco. Namanya teman itu semua harus kita gauli dengan baik. Kita bergaul dengan baik ya dengan teman-teman kita itu. Tidak boleh meremehkan, menghina, ataupun mengejek. Kemudian yang paling bagus adalah saling tolong-menolong. Nah, ini yang sudah diajarkan bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang saling tolong-menolong. Makanya anak-anak juga harus tolong-menolong. Baik itu menolong dalam teman kita yang kesusahan maupun yang tidak kesusahan juga tetap harus ditolong. Semua harus saling tolong-menolong. Kemudian yang kedua adalah perilaku terpuji kepada kakak. Ya, kalian baca dalam buku Permata itu juga ada di bab 5. Nanti kalian baca ya. Sama ini. Yang pertama adalah bertutur sopan. Kamu harus bertutur sopan kepada orang yang di atas kamu atau kakak kamu. Tidak boleh jangkar ya, tidak boleh ngomong yang seenaknya saja ya, harus sopan. Yang kedua adalah hormat dan patuh. Kamu juga harus menghormati dan patuh kepada kakak-kakakmu ya. Dan yang ketiga adalah tidak suka mengejek kakak. Walaupun kamu tahu kekurangan kakakmu, kamu tidak boleh mengejeknya ya. Kamu juga harus hormat dan sopan pada kakakmu tadi. Jangan kamu ejek kelemahan kakakmu ya. Yang keempat adalah saling berbagi ya, dengan kakak, dengan saudara kita juga harus saling berbagi. Baik dalam hal makanan maupun uang jajan maupun jatah dari orang tua juga harus saling berbagi. Kemudian sebagai kakak juga harus bisa memberi contoh yang baik kepada adiknya untuk berbuat baik, karena kalau tidak bisa memberi contoh namanya juga akan merugikan adiknya.
Nah, istilahnya kakak juga memberi contoh dan istilahnya kakak juga sedikit mengalah mungkin jika ada sesuatu yang diperlukan. Ya, kemudian yang ketiga, perilaku terpuji kepada adik. Nah, ini sebagai adik apa yang harus dilakukan yaitu membantu adiknya, membantu kakaknya itu juga saling membantu. Kemudian apa yang lagi saling melindungi, adiknya itu dilindungi, ya dijaga dari orang-orang jahat di sekitar atau orang-orang yang mengganggu. Ya, kemudian adiknya juga harus dihargai, menghargai adik. Apapun karya adikmu itu namanya masih anak-anak yang masih kecil, masih perlu bimbingan, kamu harus menghargai, tidak boleh mengejek. Loh, gambarnya adik kok jelek sekali, tidak boleh. Itu harus kita hargai, apapun karya adikmu kita harus menghargai. Kemudian mengajarkan hal-hal yang baik, ya kita harus mengajarkan hal-hal yang baik kepada adik kita. Tidak boleh kita ajarkan yang buruk ya. Tentu saja kita harus memberi contoh tadi dari seorang kakak memberi contoh kepada adik tentang perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian perilaku terpuji kepada orang tua atau bapak ibu guru. Kalau di rumah namanya orang tua, kalau di sekolah bapak ibu guru. Yang pertama adalah patuh dan hormat. Ya, itu harus kita jaga itu. Kamu harus patuh dan hormat kepada bapak ibu guru, terutama waktu di sekolah dan waktu di rumah kepada orang tuamu harus patuh dan hormat. Kemudian selain itu kamu tidak harus mengucap tutur kata yang sopan dan santun kepada orang tua baik di rumah maupun di sekolah ya, tidak boleh ngomong-ngomong yang kasar, apalagi membentak ibu. Itu dosanya sangat besar sekali. Dalam agama sudah diajarkan kita tidak boleh menghardik atau membentak orang tua ya. Yang ketiga adalah sering mengucap terima kasih. Ucapkan sering terima kasih kepada orang tua. Misalkan saat orang tua menyediakan sarapan untuk kita, misalkan menyediakan uang jajan, ya kita harus sering mengucapkan terima kasih. Kemudian bersikap sopan dan santun. Makanya anak-anak juga harus bersifat sopan dan santun kepada orang tua dan bapak ibu guru, ya, baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian tidak bandel. Nah, ini yang sering terjadi adalah anak-anak sering berperilaku bandel. Makanya setelah melihat video ini, anak-anak juga bersikap bandel ya. Tidak boleh bandel, harus menurut patuh tadi kepada dan hormat kepada orang tua. Jika dibilangin tidak boleh main HP terlalu lama, anak-anak juga harus nurut karena itu demi kebaikan kamu, demi kesehatan mata kamu, demi kesehatan kamu, demi masa depan kamu. Ya, tidak boleh bandel, makanya harus nurut. Ya, kemudian suka memberi salam setiap mau masuk rumah maupun keluar rumah, kalian juga harus memberikan salam. Yang Islam bisa mengucapkan Assalamualaikum, yang Nasrani bisa mengucapkan selamat pagi, ataupun selamat siang, dan lain-lain. Dan menjalankan nasihat, ya jika orang tua memberikan nasihat, itu harus kamu jalankan. Nasihat-nasihat itu berguna untuk masa depan kamu. Ya, kamu itu nanti kedepannya orang tua itu lebih tahu. Nah, makanya orang tua harus memberi nasihat kepada kamu. Makanya kamu harus nuruti nasihat orang tua, ya.